Henshin! Episode ini dipercaya bakalan jadi titik mula di mana cerita Gachard itu akan mulai masuk ke jenjang yang lebih serius. Nah, gimana buat episode kali ini? Jadi langsung saja kita bahas Kamen Rider Gachard episode 11, guys. Di awal itu kita bakalan bahas perihal Three Dark Sister terlebih dahulu, di mana memang mereka itu sedang mengerjakan Dread Driver ya sejak episode kemarin. Positifnya nih ya, soal ini tuh nggak terlihat time wasting. Jadi semua prosesnya dan masuk ke penjelasan yang dikuak sejak episode 9. Dan di episode 11 ini kan ya udah mau selesai ya. Dirasa ya cukup baik lah ya. Jadi setiap karakter Three Dark Sister juga nggak ampas-ampas amat. Apalagi ini tuh sudah membuka jalur baru, dimana terlihat Kloto itu tuh punya ketertarikan dengan si Gachard ya sejak episode yang Kyoto kemarin. Dan sementara itu Lachesis juga tanda-tanda punya rivalitas sama si Mas Bengkel, karena kan beberapa kali juga mereka ketemu ya kemarin ya. Atropos aja sih yang menurut Ana sih sebagai Big Boss belum kelihatan banget dan mencekamnya itu kurang dapet ya. Ya namanya juga Cassia diperanin sama anak kecil, jadi terlihat beberapa percakapan juga ya masih kayak scripted banget lah ya. Di akhir episode kemarin Kloto itu berhasil menangkap UFO X Kemi ya. Dan kartu level X ini tuh digunakan menjadi salah satu ingredients untuk menyelesaikan si Dread Driver. Tapi sayang ketika dalam prosesnya si Kemi UFO X ini tuh malah melarikan diri ya. Jadi dijelaskan ada aturan kalau tidak boleh mengontrol kartu level 10 atau Kemi level 10. Nah, dari teori ini berarti kita tahu para Kemi level 10 ini tuh lebih spesial dan kastanya itu ada di atas para Kemi-Kemi yang biasa. Jadi nggak cuma buat Three Dark Sister, tapi ini tuh PR juga gitu buat si Hotaru yang punya tugas untuk nangkep dan berteman dengan semua Kemi untuk lebih ngeluarin effort lah untuk menangkap Kemi satu ini. Dijelaskan oleh Atropos masih ada cara lain untuk menyelesaikan Dread Driver satu ini. Nah, langsung kita skip ke bagian tengah episode. Tahu-taunya drivernya sudah beres di sini ya. Jadi nggak dijelaskan soal cara lain yang disinggung sama si Atropos ini. Ya soal ini semoga nggak plot hole ya. Karena setelah Dread Driver ini tuh selesai, masih ada step selanjutnya, yaitu melakukan eksperimen untuk mencoba driver satu ini. Jadi nama Gurion sama ya, tapi ini penulisannya di sini Ana masih bertanya-tanya, dan udah di episode 11 ini ditulisnya Grion ya. Jadi nama Grion sama itu selalu disinggung biar kita itu percaya, oh driver ini tuh memang buat Grion sama, sudah disiapkan gitu sama si Three Dark Sister. Tapi mendengar kata-kata tadi, apa nanti tuh bakalan ada orang yang jadi tumbal atau kelinci percobaan si Three Dark Sister ini untuk mencoba si Dread Driver ini. Nah, coba kita tunggu sekalian dijelaskan soal cara lain saat penyelesaian driver satu ini ya. Jadi baru awal pembahasan aja udah menarik aja nih soal ini ya. Jadi semoga dijelaskan sekali lagi soal cara lain ini ya, karena itu kan proses terpenting gitu. Kita juga pasti masih bertanya-tanya, loh ini proses finalnya gimana nih ya saat si driver ini tuh selesai. Jadi balik lagi ke MC kita, Hotaru Ichinose bersama teman-teman akademinya. Di sini mereka itu ya kembali lagi ke rutinitas menangkap para Kemi yang masih terlepas satu persatu. Kalau Ana pribadi udah mulai nyaman ya sama formasi 4 orang ini. Jadi Hotaru yang excited dan berisik ditambah kombi 2 senpai, yaitu si Ichorenge dan juga Sabimaru, yang memang harus banyak screen time-nya di episode Gachard ya. Dan Rinekudo yang terlihat udah mulai nyaman membuka diri, tapi tetap apa adanya gitu ya. Jadi dia itu tetap jadi pribadi yang nggak banyak omong gitu ya, jadi cewek yang kalem gitu ya. Tapi di sini dia itu nggak pelit senyum ya, jadi lebih sering tersenyum lah di cerita Gachard akhir-akhir ini gitu ya. Akhirnya gitu ya, si Rinekudo ini emang paling bagus itu kalau udah senyum guys, asli. Rasanya itu kayak nyes, adem gitu kalau dia udah senyum ya. Jadi ada rasa-rasa ingin melindungi senyuman tersebut lah. Lebaynya sih seperti itu ya. Nah kan, jadi memang proses penangkapan 101 Kemi itu juga pacingnya bakalan cepet banget di sini. Jadi nggak mungkin satu Kemi itu diceritain satu episode gitu. Itu ya time wasting banget. Kecuali Kemi tertentu ya yang emang punya saga khusus dan diceritain sampai 1 atau 2 episode kayak Wrestle G sama si Sabonidal kemarin. Jadi di sini diperlihatkan Hotaru dan kawan-kawan itu sudah menangkap beberapa Kemi ya. Dan fact tambahan juga, ini kartu-kartu yang baru ditangkap adalah kartu-kartu yang ada di Raido Kemi Trading Card Phase 2 yang baru rilis bersamaan hari Minggu kemarin pas penayangan episodenya. Sekalian promosi cuy, udah tahu lah ya. Jadi fight pertama di episode ini kita itu disajikan dengan si Tarantula atau Spider Malgam melawan Gachard.
Jadi bentuk tarantula atau spider malgamnya di sini cukup oke menurut Ane ya. Di sini actionnya punya durasi yang cukup panjang, tapi cukup proper juga. Jadi kita nggak terlalu jenuh gitu nontonnya ya. Jadi cukup proper, di sini cukup effort juga. Dan secara masif dan kayaknya di episode ini Gachard itu paling banyak ganti form. Yes, di bagian ini. Jadi lagi-lagi kartu dan kombinasi yang digunakan oleh Hotaru ya mayoritas kartu-kartu ya phase 2 ya yang didapat tadi. Tapi sayang sekali semua kombinasi ini jadinya wild mode sih ya. Ya mau gimana lagi soal ini ya. Jadi selain Steam Hopper ada apa aja? Ada Bakuon Terebi, gabungan Bakuon Zemi sama Terebi ya. Jadinya speaker jedak-jeduk pak. Terus ada Stack Mirror, gabungan Stack Vine ya sama Mite Mirror. Jadinya itu kayak kaca berbentuk serangga buat mantulin serangan. Terus ada Great Sasori, gabungan Great Tonbo sama Sasori jadinya kayak kalajengking tapi kayak capung, ngeri juga ya. Terus ada Dr. Hebi ya, gabungan Supari Hebi sama Dr. Kozo, jadi ular warna putih terus bisa ngeluarin listrik. Terakhir paling kocak itu ada Bunny Parka, gabungan Panpara Parka sama Bounty Bunny. Jadinya jaket kelinci pak. Itu tinggal beli di Tanah Abang ya. Tinggal beli di Cimol tuh jaketnya. Jadi paling parah pas bagian Bunny Parkanya itu nyerang si Malgamnya, berasa kayak orang tuh dilempar jaket ya. Terus kalian lihat itu ya Gachard drivernya kelewer-kelewer kemana-mana ya, longgar gitu pak. Selanjutnya cerita lebih serius dimulai di sini ya. Jadi bermula dari info Mas Bengkel ya, hasil investigasi dia juga soal serpihan yang ditinggalkan para Malgam setelah dikalahkan. Dan pertanyaan, kenapa Trida Sister ini tuh punya blank card? Nah soal ini tuh diteruskan ke Minato Sensei. Dan muncul kecurigaan adanya mata-mata di dalam organisasi ataupun Akademi Alchemy itu sendiri. Jadi soalnya di sini ditambahkan juga banyak blank card juga pada hilang katanya di Akademi Alchemy. Dicolong ya. Setelah ini hadirlah dan diperkenalkan dua karakter baru. Katanya mereka ini dari Persatuan Para Alchemy sekaligus juga investigator. Pertama ada Pak Lich Kugimiya yang diperankan oleh Yasukaze Motomiya. Dan dia ini adalah Isaka dari serial Kamen Rider Blade yang tayang 2004 lalu ya. Ya, jadi dia balik lagi ke sini ya. Jadi kalau kalian ingat si Isaka ini adalah Peacock Undead ya. Dan memang punya saga khusus sama Tachibana-san, aka Kamen Rider Garen kalau di serial Blade. Di lain sisi Tachibana-san juga balik, tapi di King Ouja. Yang nonton King Ouja juga ya pasti tahu lah ya. Dan kedua ada seorang wanita bernama Shiori Harima yang diperankan oleh Ayaka Kira. Lumayan lah di sini ada yang bening-bening akhirnya ya. Jadi dari tugas untuk menginvestigasi adanya mata-mata, jadi melipir di sini ke kredibilitas Hotaru sebagai Gachard yang dianggap tidak kompeten di sini. Jadi faktor-faktor ini antara lain karena dapat driver dari Fugakudo yang dianggap pengkhianat sama para petinggi ataupun sama persatuan para alchemy ini ya. Jadi Fugakudo ini ya belum jelas nasibnya tapi di sini dicap sebagai pengkhianat. Alasannya juga kita sebagai perspektif penonton pasti wah, mestinya sih ya dia itu melakukan hal yang baik gitu. Cuman ya di cerita Gachard di sini sama petinggi-petinggi ataupun alchemy lainnya dianggap pengkhianat. Terus kedua itu cara bertarung Hotaru katanya yang nggak efisien. Dan juga ketiga soal menganggap Kemi itu adalah teman adalah sebuah kesalahan besar. Karena katanya ya Kemi itu hanya sebuah alat aja, dogu gitu ya. Maka dari itu Gachard drivernya hendak disita. Tapi di sini ya teman-teman Hotaru ikut membela ya. Jadi udah ada chemistry nih ya sama teman-temannya si Hotaru. Termasuk Minato Sensei juga ya. Nah Mas Bengkel agak lain nih ya. Jadi dia itu setuju Hotaru itu nggak kompeten. Tapi jadi curiga juga karena tugas menginvestigasi kok malah jadi bahas kemana-mana ya. Oke juga nih Mas Bengkel karakternya ya. Jadi kita lanjut pendapat Ane di akhir-akhir pembahasan soal ini ya. Lanjut dulu ke pertemuan antara Rinekudo dan juga Atropos yang pada intinya membuat kita itu agak bertanya-tanya. Ada apa sih dengan seorang Rinekudo? Jadi karakter Rinekudo itu dianggap sebagai bom waktu lah yang siap meledak kapan aja. Katanya ada yang terjadi nih setelah ini ya. Dan semuanya itu kalau terjadi itu karena ulahnya si Rinekudo. Seperti itu kira-kira. Jadi nggak ada percakapan yang gimana banget sih. Tapi terlihatlah perubahan karakter dari Rinekudo itu yang agak membuat si Atropos itu tuh keheranan ya. Oh padahal lu sebelumnya kan nggak peduli sama orang lain. Oh ternyata lu sekarang gini. Karena siapa sih gitu? Ya karena temen-temennya lah. Karena Hotaru dan kawan-kawan ya. Dan gak lama di sini Rinekudo itu diselamatkan oleh Mas Bengkel yang berubah jadi si Valvarado ya. Jadi itu barbar juga Mas Bengkel ya. Udah jelas-jelas ada Rinekudo di depannya, tetap aja dia berusaha banget nembak si Atropos. Cuman si Atropos ya dewa juga di situ ya, bisa ngilang-ngilang kayak begitu.
Jadi ada chemistry yang cukup unik juga yang terjalin antara dua karakter utama di sini ya, yaitu antara si Hotaru dan juga Sabimaru di episode kali ini. Jadi pada awalnya diceritakan kalau UFO X Kemi ini tuh favoritnya Sabimaru banget ya. Wishlist lah ya. Bahkan Sabimaru itu sampai khusus bikin alatnya sendiri buat mendeteksi keberadaan si UFO X ini ya. Jadi ya sering lah ya para geek gitu kan ya, kalau di cerita-cerita fiksi ya yang ada UFO-nya selalu bikin alat-alat kayak begini. Nah, si Sabimaru tuh bikin ya. Walau sesuai aturan kalau level 10 itu nggak boleh dikendalikan sesuai dengan kata-kata si Atropos tadi. Tapi melihat karakter Hotaru yang seperti ini, Sabimaru dan iPad-nya si Isaac itu percaya kalau UFO X itu tuh bisa didapatkan ya. Karena melihat potensi Hotaru dan karakter Hotaru. Jadi di tengah-tengah pencarian ini malah muncul lagi itu si Tarantula atau si Spider Amalgam tadi. Padahal udah dikalahin sama si Hotaru. Nah, bingung ya. Jadi ya gelut lagi dan keluar form baru yang cukup ditunggu di sini. Jadi dua kartunya juga itu baru didapatkan di Saga Kyoto kemarin ya, yaitu Jungle Jan dan juga Raidenji yang memunculkan Gachard Lightning Jungle Form. Jadi form yang super bulky ya setelah Gold Mechaniker, dan ini menurut Anda keren sih. Jadi armor silvernya itu ke-highlight banget. Banyak yang bilang juga kayak Gundam katanya ya, kayak Neo Zeong lah, kayak Cubele lah. Ya, soal itu juga setuju sih ya. Jadi form ini payah banget mobilitasnya ya, susah banget gerak, lagi-lagi ya kasihan ke suit aktornya. Tapi daya hancurnya cukup gede, apalagi dengan kekuatan listriknya ya. Soalnya kan ada baterainya katanya, itu yang jadi daya listriknya. Dan karena bantuan dalam tanda kutip dari si Kemi UFO X ya, si Hotaru itu berhasil mengalahkan si Tarantula atau Spider Amalgam ini untuk kedua kali dengan form Lightning Jungle ini juga. Jadi udah kelihatan berarti dari perilaku Hotaru yang emang baik dan dilihat nih ya sama si UFO X yang bisa dibilangkan ini ya statusnya kayak seperti hewan liar lah ya. Dan ini tuh jadi malah ngebantu si Hotaru karena melihat ya perilaku baiknya si Hotaru gitu kan ya. Soalnya si Tarantula juga di sini pengen nangkep si UFO X, tapi di sini si Hotaru kayak ayo kabur aja katanya ya. Jadi kayak dilindungin gitulah ya. Nah, secara mengejutkan, identitas dari Tarantula Amalgam ini adalah Mbak Shiori Harima. Jadi salah satu investigator wanita dari Persatuan Kemi yang datang ke sini tadi, Pak. Jadi dia itu punya ilmu, kita sebut aja kemampuan alkemi yang terlarang, dan bisa membuat sebuah portal sehingga bisa nyuri kartu-kartu Hotaru dengan gampangnya, Pak. Jadi udah kayak Full Metal Alchemist lah ini ya, ada alkimia terlarangnya. Jadi pertama, terjawab kenapa dia itu bisa berubah lagi jadi Tarantula Amalgam walau kartunya itu udah ditangkap sama si Hotaru. Karena ya diambil balik, Pak, secara diam-diam lewat kemampuan alkimia terlarang ini yang bikin portal. Dan kedua, ini mestinya sih bisa menjawab kenapa banyak blank card yang hilang dari Akademi Alkemi. Bisa aja ini ulah si Mbak satu ini gitu ya. Oke, episodenya berakhir. Dan menurut pendapat Anda, konflik yang dihadirkan di sini tuh benar-benar sangat ringan ya. Walaupun udah masuk ke inti cerita, jadi nggak berat-berat banget gimana. Semuanya itu langsung dikuak di satu episode, nggak semua banget. Tapi ya twist besarnya langsung dikuak di sini ya. Walau ada bau-bau misterinya, tapi kita juga nggak perlu mikir banget ya. Karena semuanya itu berasa ketebak banget ya. Dengan begini, apa berarti Pak Lee Kugimiya itu juga salah satu mata-matanya kah? Karena bawahannya aja mata-mata itu Simba ya. Dan prediksi lebih besar lagi, jangan-jangan Pak Kugimiya itu adalah Comrade Dread yang bakalan langsung muncul di episode minggu depan. Kok kayak ketebak banget ya? Tapi ya kita rem dulu aja ya, walaupun terasa ketebak banget ya. Siapa tahu ada twist dadakan, jadi kita serahkan saja ke Baper Writer Keiichi Hasegawa. Dan sesuai janji setelah bahasan Super Gachard kemarin, jadi lanjut juga ke bahas episode 11 ini ya hari ini ya. Selanjutnya ya pastinya kita bahas soal Comrade Dread dan Dread Driver-nya ya. Jadi kita fokus bahas di satu video itu yang berbeda ya. Jadi Anda nggak bahas di sini dulu. Jadi di sini ya kita fokus ke episodenya aja. Ini biar timelinenya enak, biar pembahasannya enak dan sesuai urutan lah ya. Jadi sengaja bahas Dread ya udah episode 11 ini ya. Setelah kita nangkep beberapa hal di sini. Jadi kan kita tahu gitu ya beberapa teori soal Dread Driver, soal prosesnya, soal ini juga ya si dua investigator ini. Nanti kita sambungkan pembahasannya ke pembahasan khusus untuk Comrade Dread dan juga Dread Driver. Jadi terima kasih banyak buat yang udah mau ikutan soal ini dan selalu nyimak berarti ya. Jadi ya 3 video yang lumayan sibuk ya di 3 hari terakhir teman-teman ya. Jadi ya tolong supportnya aja. Terima kasih banyak yang sudah menyimak pembahasan ini. Gimana menurut kalian soal episode ini? Kalau kalian punya prediksi ataupun spekulasi ke cerita Gachard yang udah mulai masuk ke intinya ini, silakan kalian komentar di bawah. Walaupun terasa ketebak, tapi ya cobalah komentar teori-teori menarik dari kalian semua.
Terima kasih sekali guys, teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.